God. Selamat pagi, Sweetie Kids. Good morning, Cornerstone Kids. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Kalau siap, katakan haleluya. Wah, Loh Sofina lihat anak-anak semua berkata haleluya. Wah, semangat sekali. Loh Sofina juga mau tanya lagi. Anak-anak semua sudah siap mendengarkan cerita Tuhan? Kalau sudah siap, katakan amin. Semua teriak amin, amin. Wah, anak-anak memang hebat-hebat semuanya. Loh Sofina, boleh nggak tanya satu pertanyaan lagi buat anak-anak semuanya? Anak-anak semuanya sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Kalau sudah siap, semuanya bangkit berdiri dan sama-sama katakan siap. Siap. Wah, luar biasa. Anak-anak semua katakan siap. Wah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Tuhan, Sofina ajak kita semuanya angkat tangan kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama sebentar lagi akan memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan, tolong sertai kami. Tuhan, tolong pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak semua, walaupun saat ini kita masih sekolah minggu di rumah masing-masing, tetapi kita masih dapat bersukacita karena Tuhan beserta kita. Karena itu anak-anak, yuk kita sama-sama dengan semangat kita puji Tuhan kita, Yesus Kristus. Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak,
Yesus yang selalu beserta kita, itu juga adalah Tuhan Allah yang telah menyertai, telah menolong bangsa Israel beribu-ribu tahun yang lalu keluar dari Mesir. Pada waktu itu, bangsa Israel yang tinggal di tanah Mesir, hidup mereka itu begitu susah sekali. Mereka begitu menderita sekali. Makan tidak kenyang, mereka sering kelaparan, dan juga anak-anak mereka kerjanya harus keras sekali. Mereka bekerja keras. Kalau mereka istirahat sebentar, prajurit-prajurit Mesir bisa marahin mereka, bisa tendang mereka, bisa juga kadang pukul mereka. Mereka disuruh kerja, dan kerja. Dan bangsa Israel pada waktu itu mereka benar-benar merasa hidup mereka begitu menderita. Pada waktu mereka menderita, pada waktu mereka hidupnya susah sekali, mereka ingat dengan Tuhan Allah Israel. Pagi, siang, malam, mereka menangis dan mereka berdoa minta tolong kepada Tuhan Allah Israel. Menurut anak-anak, apakah Tuhan Allah Israel itu mendengar nggak doa mereka? Apakah Tuhan Allah Israel tahu nggak kalau bangsa Israel mereka sedang hidup dengan begitu menderita dan begitu susah sekali? Iya, betul anak-anak. Tuhan Allah Israel tahu kalau bangsa Israel mereka hidup dengan begitu susah dan menderita. Tuhan Allah Israel mendengar doa mereka karena Tuhan Allah Israel itu adalah satu-satunya Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang benar. Tuhan Allah lalu memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel akhirnya dapat keluar dari Mesir. Di dalam perjalanan mereka menuju ke tempat baru yang telah Tuhan siapkan buat mereka, bangsa Israel mereka merasakan bagaimana Tuhan Allah sangat sayang sama mereka. Tuhan Allah Israel begitu mengasihi mereka dan bangsa Israel merasakan itu. Ketika mereka sedang lapar, Tuhan Allah mengirimkan burung puyuh dan roti mana. Ketika mereka sedang haus, Tuhan Allah memberikan air yang manis buat mereka. Sayangnya Tuhan Allah sama mereka? Pasti Tuhan Allah sayang sama bangsa Israel. Dan Tuhan Allah juga ingin bangsa Israel juga sayang sama Tuhan Allah dan dapat taat kepada Tuhan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberikan ke mereka 10 perintah Allah. Hari ini Lausevina akan kasih tahu 2 perintah pertama dulu. 8 perintah yang lainnya akan diceritakan dan dikasih tahu sama lause-lause yang lain. Jadi anak-anak, yuk sama-sama kita dengarkan 2 perintah Allah yang pertama ya. Yang pertama, hanya boleh sembah Tuhan Allah Israel. Lause Penny, aduh kasih aku Lause. Baik sekali, thank you sayangku, cintaku. Aduh dikasih sama Lause Penny. Kasih apa ya? Dikasih buah-buahan. Anak-anak, buah-buahannya kelihatannya segar-segar loh. Ini pasti asoy, geboy, lezatos. Ini buah salak kesukaannya Lausevina. Bukain ya. Anak-anak, kenapa ya? Kok salak ini nggak bisa dibuka ya? Coba pakai pisau ya. Nggak bisa. Ini buahnya selain keras nggak bisa dibuka.
Kayaknya dipotong juga nggak bisa. Ini sepertinya ini buah yang palsu. Ih, palsu. Apel sama kerasnya. Juga nggak bisa dibuka, nggak bisa dipotong, nggak bisa dimakan. Ih, ini mah buah palsu. Oh no. Belimbing ini apa dia palsu juga kayak buah-buah yang lain? Anak-anak, ini buahnya juga palsu. Nggak bisa dipotong, nggak bisa dimakan. Waduh, banyak sekali ini buah palsunya. Cobain satu lagi jeruk. Anak-anak, ini kulitnya beda kayak buah yang lain. Yang lain keras, nggak bisa dipotong. Jeruk ini lembut, kayak jeruk yang biasa kita makan. Coba ya, Supina bukain dulu. Bisa dibuka nggak? Anak-anak, bisa dibuka. Wah, yeah! Ini buah yang asli. Anak-anak semuanya, di dunia ini juga banyak Allah-Allah yang palsu. Allah yang gak bisa mendengar doa kita. Allah yang gak bisa menjawab doa kita. Allah yang gak sayang sama kita. Allah yang gak bisa tolong kita. Allah yang tidak bisa menyelamatkan kita. Allah yang juga tidak bisa membawa kita ke surga. Jadi anak-anak, jangan sembah Allah-Allah palsu. Di dunia ini hanya ada satu-satunya Allah yang asli. Dia adalah Tuhan Allah Israel. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Dan kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Jadi anak-anak, perintah yang pertama itu apa? Perintah pertama adalah hanya menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Ya, jangan lupa ya. Itu perintah pertama. Perintah yang kedua, jangan ada berhala. Artinya apa sih? Artinya tidak boleh menyembah patung. Tidak boleh menyembah pohon. Tidak boleh menyembah duit. Tidak boleh menyembah orang. Tidak boleh menyembah apapun selain Tuhan Allah Israel. Jadi yang kedua apa anak-anak? Jangan ada berhala. Nah anak-anak semuanya, perintah-perintah itu Tuhan Allah berikan bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi Tuhan Allah juga berikan kepada kita semua, kepada lause-lause dan juga kepada anak-anak semuanya. Karena Tuhan Allah mau kita itu hanya percaya saja kepada Tuhan Allah Israel. Kita hanya sayang saja kepada Tuhan Allah. Tuhan mau kita hanya berdoa dan menyembah kepada Tuhan saja, bukan yang lain. Hanya menyembah kepada Tuhan Allah Israel yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dunia yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Nah anak-anak, Nosufina mau tanya kepada anak-anak semua, siapa yang di sini mau percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja? Yang mau, coba angkat tangannya yang tinggi. Wah, luar biasa. Anak-anak mengangkat tangan, saya hanya mau percaya sama Tuhan Yesus saja. Siapa juga yang di sini hanya mau berdoa dan menyembah hanya kepada Tuhan Yesus saja? Angkat dua tangannya. Wah, tinggi-tinggi, lebih tinggi lagi. Luar biasa sekali. Nah, anak-anak, kita bersama-sama yuk
kita akan puji Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. He is God. Sebelum kita berdoa dan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, Losufina akan mengajak kita membaca ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita ulangin lagi ya. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk cerita Tuhan. Tuhan tolong kami untuk hanya sayang kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan tolong kami juga untuk dapat hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Dan juga untuk dapat hanya taat kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bye-bye.